Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Sunandi, calon guru penggerak dari Kota Cirebon angkatan 6. Alhamdulillah bisa ikut dalam program pendidikan ini dan bisa membuka pemikiran saya, menambah keilmuan, menambah teman, menambah ide dalam program ini. Perasaan saya mengikuti program ini sangat senang sekali. Kenapa demikian? Karena pertama adalah para tutor, para guru praktik, kemudian fasilitator itu melayani kami itu dengan sangat baik sekali. Kenapa demikian? Yang saya rasakan, saya boleh mengatakan atau menganalogikan bahwa para tutor, kemudian bukan tutor, fasilitator, instruktur, kemudian PP itu bagaikan anak ke bagaikan orang tua ke anak maksudnya, atau kan bagaikan guru TK ke anak TK gitu, atau bagaikan seorang yang sangat sayang kepada juniornya gitu, sehingga diterangkan begitu runtut raut sampai kami itu mengerti, sehingga pesan yang terkandung dalam program ini alhamdulillah sedikit banyak atau bahkan hampir maksimal kami bisa terima, walaupun dalam pelaksananya mungkin dalam tanda kutip bisa masih belum maksimal gitu kan. Sehingga alhamdulillah beberapa hal yang bisa kami lakukan dari materi-materi tersebut yang sudah didapatkan, kami sebagai calon guru penggerak bisa sedikit demi sedikit mengaplikasikan apa yang kami dapat. Di antaranya adalah bagaimana kita menjadi guru yang baik ketika di kelas. Bagaimana guru yang baik itu? Ternyata salah satunya setelah kami belajar dalam modul 1.1 ini adalah bagaimana kita menghargai segala kemampuan, segala kecerdasan anak. Kalau dari modul itu ada yang mengatakan bahwa ketika kita nanam jagung, maka akan tumbuhnya jagung, tidak akan menjadi yang lain gitu kan. Sehingga kami mencaranya ketika seorang anak cerdasnya dalam satu hal, maka hal itu yang harus kita pupuk. Kecerdasan itulah yang harus kita angkat, sehingga timbullah rasa pede dalam diri anak, timbullah rasa percaya diri, sehingga ini saya mampu mengikuti pembelajaran, ini saya mampu mengikuti proses demi proses di sekolah, sehingga anak itu ini saya udah mampu gitu kan. Timbullah mental yang kuat, mental yang hebat gitu kan. Nah, kemudian dari sekian banyak dari tahap awal ini timbullah ide pada kami, yaitu menjadikan kelas itu berwarna dengan berbagai kecerdasan anak yang tiap orang adalah berbeda gitu kan. Sehingga disinilah peran guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana guru itu mengantarkan seorang anak mencapai tingkat tertinggi kemampuannya dengan potensi yang ia miliki gitu kan. Terus terang sebelumnya saya begitu kurang memperhatikan aspek ini, begitu kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, merefleksikan kemampuannya, menunjukkan bahwa saya ini mampu sesuatu. Setelah ini saya alhamdulillah ada mengalokasikan waktu di waktu pembelajaran di kelas khususnya, bagaimana anak itu menunjukkan bahwa pada kesempatan itu dia mampu sesuatu dan ditunjukkan di depan teman-temannya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kita mengajar tentang materi tentang katakanlah atin misalkan. Kebetulan saya ngajar PAI. Nah, saya berusaha untuk memberikan waktu kepada mereka, entah menunjukkan hafalannya, entah menunjukkan pemahamannya tentang isi kandungan ayat tersebut gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga anak itu ini saya mampunya ini gitu kan. Sehingga dalam kesempatan lain kita review di mana kemampuan anak-anak itu dan apa yang kita harus lakukan terhadap kemampuan atau berbagai kemampuan anak itu, sehingga mungkin anak ini dengan anak yang lain berbeda, sehingga kadang-kadang dalam waktu belajar itu ada beberapa hal saya membedakan materinya.
karena ini udah mampu nih, yang ini ya belum hafal atau belum paham tentang isinya, kemudian ditambah lagi penilaian. Kemudian ada pengalaman juga yang sangat unik sekali dari menjadi guru ini, yang mana di kelas itu adalah berbagai kemampuan ekonomi orang tuanya, kemampuan dia sendiri sebagai murid gitu kan. Saya pernah menemukan anak yang sangat kurang sekali karena dia anak yatim piatu. Kemudian timbullah ide, wah gimana nih cara bantu anak yang kurang mampu gitu kan. Singkat cerita adalah momen 1 Muharram, kemudian saya mengajukan kepada sekolah, bagaimana nih kalau misalkan dalam momen Muharram ini kita menyelenggarakan santunan anak yatim. Sehingga ternyata banyaklah guru-guru juga yang lain ikut berpartisipasi, ada yang sekian, sehingga terkumpullah dalam angka sekian rupiah dan kita bisa menyantuninya, sehingga ada perubahan penampilan dari anak tersebut gitu kan, karena tadinya pakaiannya tidak layak gitu kan, kemudian kita bantu memberi pakaian, mengganti pakaiannya sehingga lebih layak lagi, sehingga timbullah rasa pede dalam dirinya. Nah, inilah salah satu mungkin dari sekian banyak ide manusia atau ide guru gitu kan, yang saya telurkan ini adalah hal kecil sebenarnya, namun mudah-mudahan berdampak besar kepada khususnya anak didik saya di sekolah saya, sehingga bukan hanya sekedar merubah tampilan, tapi menjadi inspirasi buat siswa khususnya di sekolah saya. Suatu saat mereka menjadi orang-orang besar dan saya dulu pernah dicontohkan seperti itu, sehingga mau membantu sesamanya, membantu orang di sekitarnya. Inilah yang diharapkan sebagai hasil dari proses pendidikan itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu nih, yang pertama nama siapa yang ini? Rizky Maulana. Dipanggil apa? Rizky. Kelas berapa? 5. Yang ini Ahmad Fakih. dipanggil apa? Fakih. Kelas berapa? 5A. 5A. Yang ini Dorao. dipanggil apa? Repan. Dipanggilnya apa? Repan. Dipanggil Repan. Abu Raub dipanggil Repan. Lucu kamu. Ini kan suka belajar sama Pak Aceng ya, PAI-nya. Gimana perasaan yang pertama Rizky dulu perasaannya? Kalau belajar sama Pak Aceng gimana? Bagus. Apa bagusnya? Senang. Kamu pakai? Gembira. Kenapa gembira? Kalau Rob gimana, Repan? Seru apa lagi? Negara. Pak Aceh kan suka nyuruh kalian maju ke depan ya, supaya mental kalian itu terlatih. Gimana perasaannya? Mau atau gimana? Atau gimana? Mau. Kenapa mau? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Kalau Rob gimana, Rob? Kalau ini gimana perasaannya? Ki, kalau disuruh ke depan, kamu gimana perasaannya? Senang. Senang. Mau ke depan nggak? Mau. Ya, bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu namanya siapa yang pertama? Husaina Nur Anisa kelas 5A. Yang ini? Arif Sofaliatin Najwa kelas 5A. Arif Fatimah kelas 5A. Dipanggilnya apa yang ini? Yang pertama? Husaina. Yang kedua? Isma. Isma. Yang kedua? Tiga? Hali. Ali. Bagaimana perasaannya belajar sama Pak Aceng? Menyenangkan. Ali apa Ali? Menyenangkan. Isma? Baik. Baik. Kemudian Usaina? Merasa senang. Pernah Pak Aceng ngajar tentang apa itu saatin ya? Pernah dikasih susunan ayat. Gimana tuh? Berat atau senang atau gimana? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena dipelajari Pak Aceng. Pak Aceng sering memberi kesempatan ke depan ya untuk menghafal atau mempresentasikan
hafalan kalian atau apa yang kalian dapat di kelas. Gimana Bu Saina? Perasaannya gimana? Merasa bahagia, senang. Kenapa bahagia? Karena bisa kesempatan maju Maju kemana? ke depan. Nah, kalau ada Isma gimana? Senang. Ali gimana Ali? Kalau diberi kesempatan ke depan kelas, Bergembira. bergembira. Mau nggak majunya ke depannya? Mau. Mau. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.